Bayangkan, hanya dalam waktu 1 minggu, seorang pemuda bangkrut bisa melunasi semua hutangnya dan membuka toko martabak mewah bernama Martabak Emas. Tapi, apa yang tidak kalian tahu, semua itu dimulai dari sebuah koin misterius yang dicelupkan ke dalam adonan. Dan sejak saat itu, hidup William tak pernah benar-benar tenang lagi. William adalah pria 35 tahun yang hidupnya bisa dibilang jauh dari kata bahagia. Penampilannya mencolok, sipit, gemuk, dan botak. Seumur hidup, dia belum pernah menikah. Orang-orang sering mengolok-oloknya karena wajahnya yang terlihat selalu letih, seolah menyimpan beban hidup bertahun-tahun yang gak pernah berkurang, justru makin berat dari hari ke hari. Dia tinggal di kota kecil di Kalimantan. Suaranya selalu pelan, seperti takut didengar. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, William hidup sebatang kara. Tak ada keluarga yang mau benar-benar peduli padanya. Bahkan, mereka meninggalkannya dengan utang yang numpuk dan tanpa warisan sepeser pun. Orang tuanya dulu juga bukan orang kaya. Mereka kerja serabutan, pas-pasan, dan sering berhutang demi bisa makan tiap hari. Waktu mereka meninggal, William bahkan harus menjual motor tua ayahnya buat bayar biaya pemakaman. Setelah itu, hidupnya makin keras. Dari satu kontrakan ke kontrakan lain, ditagih debt collector, dan diomelin orang-orang karena utangnya nggak kunjung dibayar. William bukan tipe orang yang jahat, hanya lemah dan bingung harus gimana. Hatinya rapuh, pikirannya kalut. Kadang dia cuma duduk sendiri, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Sekali waktu, dia pernah bilang ke tetangganya kalau hidup ini kayak kutukan, dan dia ngerasa kayak nggak layak buat bahagia, apalagi sukses. Waktu kecil, William nggak pernah dididik soal agama, nggak pernah diajari cara berdoa, apalagi mengenal Tuhan. Orang tuanya terlalu sibuk bertahan hidup sampai hal spiritual dianggap cuma urusan nanti-nanti. Akhirnya, William tumbuh jadi orang dewasa yang nggak punya pegangan hidup. Hidupnya ngambang, kayak perahu bocor di tengah laut tanpa arah. Setelah kematian orang tuanya, hidup William semakin sengsara. Sebelumnya, walau hidup pas-pasan, setidaknya masih ada tempat pulang. Tapi kini dia benar-benar sendirian. Tak ada warisan yang ditinggalkan. Rumah orang tuanya sudah lama dijual untuk membayar utang. Dan sekarang William hanya tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota kecil di Kalimantan. Di usianya yang sudah 35 tahun, hidupnya seakan mandek, tak punya arah dan tujuan. Hari-harinya diisi dengan rasa hampa. Bangun tidur di pagi hari tanpa semangat, menganggur tanpa pemasukan tetap, dan setiap malam hanya mengingat semua kenangan buruk menyakitkan. Ia merasa dunia tak adil. Sementara orang lain bisa hidup nyaman, dia malah terjebak dalam hidup yang tak kunjung membaik. Sudah berusaha melamar kerja ke sana-sini, tapi selalu ditolak. Entah karena usianya, penampilan fisiknya yang kurang menarik, atau mungkin karena nasib sial memang sudah melekat di hidupnya. Ditambah lagi, perlakuan dari orang-orang sekitarnya makin memperparah kondisinya. Kerabat-kerabatnya sering mencibir, bahkan terang-terangan menghina. Mereka ingat betul William dulu sering meminjam uang tapi tak bisa mengembalikannya. Dan karena itu mereka bahkan terang-terangan berkata, "Hidup kamu tuh beban, Will. Sudahlah, kamu nggak usah muncul lagi kalau cuma buat nyusahin." Ucapan itu menggores hatinya dalam. Tapi ia hanya diam, menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Tak hanya kerabat, warga sekitar pun memperlakukannya tak kalah buruk. Karena matanya yang sipit, tubuh gemuk, dan kepalanya yang botak, William sering jadi bahan olokan. Anak-anak di sekitar kontrakannya sering meneriakinya kodok gundul saat dia lewat. Ibu-ibu yang duduk di depan warung suka berbisik-bisik sambil meliriknya tajam. William pura-pura tidak peduli, tapi malam harinya ia menangis sendirian. Ia merasa tak ada satu pun yang peduli, tak satu pun yang bisa dia percaya.
Lama-lama semua tekanan itu mulai menggerogoti pikirannya. Dia mulai merasa bahwa dia tak berguna. Pernah suatu malam, dia berdiri di pinggir jembatan kecil sambil berpikir, bagaimana kalau semuanya diakhiri saja? Tapi kemudian ia teringat wajah almarhum ibunya yang dulu selalu mengusap kepalanya sambil berkata, "Jangan menyerah ya nak. Hidup itu kadang keras, tapi Tuhan pasti lihat perjuanganmu." Kata-kata itu membuatnya mundur pelan dari pinggir jembatan dan pulang dengan tubuh lunglai. Setiap malam tidur William dipenuhi mimpi buruk. Mimpi jatuh dari jurang, dikejar orang asing, atau berada di ruangan gelap sendirian. Kadang ia terbangun dengan nafas terengah-engah dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Kesehatan mentalnya makin terganggu. Ia merasa seperti bayangan gelap terus mengikuti kemanapun ia pergi. Ia mulai takut untuk tidur, takut dengan sepi, dan takut dengan dirinya sendiri. Satu-satunya hiburan yang tersisa hanyalah menonton video di YouTube atau mendengarkan musik lawas dari ponselnya yang sudah retak. Tapi, bahkan itu pun tak benar-benar bisa menghiburnya. William benar-benar berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya sudah tidak punya harapan. Semua mimpi masa mudanya lenyap begitu saja. Ia hanya ingin menjalani hari demi hari tanpa sakit yang lebih dalam lagi. Namun tanpa ia tahu, di balik keputusasaan itu, ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Sesuatu yang tak berasal dari dunia yang sama. Sesuatu yang melihat kelemahannya dan bersiap untuk menawarkan pertolongan. Pertolongan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertolongan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu hujan turun deras. Langit begitu muram seakan mencerminkan suasana hati William. Ia duduk di ujung tempat tidurnya yang usang, memandangi dinding kamar kontrakan yang mulai berjamur. Perutnya keroncongan, tapi di dapur hanya ada mie instan sisa seminggu lalu. Uang terakhir yang ia miliki tinggal receh seratusan dalam kaleng kecil bekas roti kering. William tahu, kalau malam ini tidak makan, besok mungkin tubuhnya akan benar-benar tumbang. Ia bangkit perlahan, mengambil jaket lusuh dan melangkah keluar. Hujan masih deras, tapi ia tak peduli. Langkah kakinya membawanya menyusuri gang sempit yang becek, menuju pasar kecil yang mulai tutup. Harapannya sederhana, mungkin ada warung yang bersedia memberinya sisa makanan, atau tukang sayur yang membuang barang tak terjual. Namun, kenyataan lebih kejam dari harapan. "Maaf ya Bang Will, saya juga susah," ujar seorang pedagang sayur sambil menarik tirai kiosnya. "Udah lama nganggur tapi nggak nyadar juga, malu kali jadi laki-laki kok nyusahin," celetuk seorang ibu penjual gorengan dengan tawa yang menusuk hati. William hanya menunduk. Ia tak ingin berdebat, ia hanya lelah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin menerpa perlahan, menggoyangkan dedaunan yang mulai mengering di taman kota. Di sudut taman, tepat di bawah sebuah lampu taman yang redup, William duduk sendirian. Bajunya basah oleh keringat dingin dan air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Ia sudah tak peduli dengan dunia di sekitarnya. Di antara kelap-kelip lampu kota dan suara jangkrik yang samar, hanya ada isak tangis yang mengendap di dadanya. William menunduk, memeluk lututnya sendiri. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar saat ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa semua orang ninggalin aku?" Air matanya jatuh satu persatu ke tanah yang kering. Matanya menatap kosong ke arah jalan setapak taman, sebelum akhirnya ia mulai meracau, penuh kepedihan. "Ayah, Ibu, kalian pergi terlalu cepat. Kalian satu-satunya yang pernah peduli. Kakak-kakakku, saudara-saudaraku, mereka bahkan tidak datang ke pemakaman. Aku cuma butiran debu buat mereka. Apa salahku dilahirkan jadi aku?" Tangis William pecah. Ia mengeluarkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Suara tangisannya menggema di ruang kosong taman itu, seperti jeritan hati seseorang yang sudah kehilangan harapan. Namun, di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, menyeret.
Suara itu berasal dari balik semak-semak taman, disertai dengan aroma busuk yang menyengat, seperti bau tanah basah yang bercampur keringat dan darah lama. William sontak mendongak. Matanya mencari-cari arah datangnya suara itu. Dari balik kegelapan muncullah sosok yang nyaris seperti bayangan. Seorang kakek-kakek tua renta. Rambutnya panjang gimbal, seperti tidak pernah tersentuh air. Tubuhnya kurus, tak berbaju, penuh debu dan kotoran. Kulitnya keriput seperti kulit pohon tua dan matanya kosong namun terasa mengawasi begitu dalam. William menahan napas. Tubuhnya menegang. Rasa takut dan bingung bercampur jadi satu. Tanpa berkata apa-apa, si kakek berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depan William. Dari saku celana gombalnya yang robek di sana-sini, ia mengeluarkan sebuah benda bundar, besar seperti donat, warnanya tembaga kehitaman dan penuh ukiran aneh yang seperti aksara kuno. Koin itu tampak tua dan berat. Ukiran di sekelilingnya tampak berdenyut samar, seperti hidup. "Ini untukmu," kata si kakek. Suaranya parau, seperti suara kayu digesek. "Aku lihat bebanmu berat sekali, nah. Hidupmu nyaris patah. Ini koin keberuntungan, tapi bukan keberuntungan biasa." William terdiam, menatap kakek itu dengan dahi mengernyit. "Apa ini?" tanyanya pelan. Kakek itu tersenyum, tapi bukan senyum hangat. Itu senyum aneh, tipis, seperti ada sesuatu yang ia tahu. Sesuatu yang belum seharusnya diketahui William. "Koin ini akan bantu kamu. Kalau kamu gunakan untuk berdagang, daganganmu akan laku setiap hari. Jualah martabak dan kau adukkan koin itu dengan adonannya. Daganganmu akan laris." Jelas si kakek sambil menyerahkan koin itu ke tangan William yang gemetar. "Apa bayarannya?" William bertanya dengan suara ragu. "Tak ada," jawab kakek itu sambil tertawa pelan. "Kau sudah membayar dengan kesedihanmu dan kesepianmu." Seketika tubuh William menggigil. Bukan karena cuaca, tapi karena ada hawa aneh dari koin itu yang menyentuh telapak tangannya. Hangat, namun terasa seperti membakar jiwanya perlahan. Kakek itu lalu membalikkan badan dan pergi. Langkahnya lambat, namun anehnya tubuhnya semakin menjauh seolah diserap oleh kegelapan taman. Tak butuh waktu lama sampai kakek itu benar-benar menghilang, seolah tidak pernah ada. William menatap koin itu. Jantungnya berdebar. Koin itu, entah kenapa terasa hidup. Malam itu setelah kakek misterius itu menghilang tanpa jejak, William duduk terpaku di bangku taman, memandangi koin aneh yang kini terasa hangat di telapak tangannya. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia masih tak yakin, apakah ini nyata atau sekadar khayalan, akibat tekanan hidup yang begitu menghimpit. Namun, tepat saat ia ingin menyimpan koin itu ke dalam saku, koin tersebut bergetar pelan, tidak kuat, tapi cukup untuk membuatnya melompat kaget. Matanya membelalak, jantungnya berdebar. Ia menoleh ke arah tempat si kakek berdiri tadi, berharap masih bisa bertanya, apa sebenarnya ini? Tapi tempat itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tak ada jejak kaki, hanya dedaunan yang berguguran pelan. William pun mematung, dalam hatinya ada pergolakan besar. Apakah ini petunjuk atau jebakan? Tapi, apa yang bisa lebih buruk dari hidupnya sekarang? Ia sudah nyaris tak punya apa-apa, tak punya keluarga, tak punya uang, tak punya masa depan. Akhirnya, di tengah keputusasaan yang mencengkeramnya, ia pulang ke kontrakan dan mengambil satu keputusan. Ia akan mengikuti kata kakek itu, yaitu membuka usaha martabak. Bukan karena ia percaya sepenuhnya pada koin itu, tapi karena ia tak punya pilihan lain. Masih teringat jelas dalam benaknya. Dulu semasa kecil, ayahnya sering mengajaknya ke dapur untuk membuat martabak manis. Bukan sekadar makanan, tapi itu adalah momen kecil yang paling bahagia dalam hidupnya. Aroma manis adonan martabak, suara gemericik margarin di atas loyang besi panas. Itu semua adalah kenangan tentang kasih sayang yang pernah ia punya. Dengan uang terakhirnya sebesar 1 juta rupiah,
William membeli alat seadanya. Wajan bulat, spatula, loyang martabak dan beberapa bahan dasar seperti terigu, telur, gula, dan margarin. Ia juga memberanikan diri meminjam sedikit dana dari aplikasi pinjaman online, walau tahu resikonya besar. Tapi ia tak peduli. Tak butuh waktu lama, ia pun membuat sebuah gerobak kecil dari kayu bekas dan seng yang dicat sederhana. Ia menamainya martabak emas, bukan karena ia menjual martabak berlapis emas, tapi karena diam-diam ia merasa mungkin koin misterius itu memang akan menjadi emas baginya. Di dalam kontrakan kecilnya yang sumpek dan pengap, William menghabiskan sore harinya bereksperimen membuat adonan. Ia mencoba mencampur bahan-bahan dengan hati-hati. Tapi setelah adonan sudah jadi, dia mengaduknya menggunakan koin tersebut dan koin itu bergetar. Seketika adonan dalam baskom itu tampak berubah. Aromanya menjadi lebih tajam dan menggoda. Bahkan sebelum dimasak. William menatapnya dengan bingung dan sedikit takut. Tapi ia tetap melanjutkan. Ia tak bisa mundur sekarang. Namun sejak malam itu, segalanya mulai terasa berbeda. William mulai sering bermimpi buruk. Hampir tiap malam ia terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh berkeringat dingin. Dalam mimpinya selalu ada satu sosok yang muncul. Seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh, wajahnya pucat dan tak berbentuk. Tertawa pelan dari pojok ruangan, yaitu kuntilanak. Awalnya William mengira itu hanya efek stres dan kelelahan. Tapi kemudian, gangguan itu merembet ke dunia nyata. Saat ia sedang mengaduk adonan, suara tawa kecil kadang terdengar dari balik dapur kontrakannya. Ia pikir tetangga. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, saat ia membuka baskom adonan martabak, ia melihat sekilas bayangan rambut panjang terpantul di permukaan adonan yang mengkilap. Tapi, ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada apapun. Kontrakan yang dulu terasa sunyi namun damai, kini berubah menjadi tempat yang penuh aura aneh. Seperti ada yang mengawasi dari balik tembok. Seperti ada napas lain di ruangan yang sama. Namun William menolak untuk menyerah. Ia berpikir, kalau memang ini harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup, aku terima. Malam itu setelah menyelesaikan semua persiapan, ia dorong gerobaknya keluar. Jantungnya berdebar kencang, jalanan masih sepi, lampu-lampu jalan mulai menyala, udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Tapi di balik rasa takut dan gelisah, ada satu keyakinan kecil di dalam hatinya. Ini adalah awal perubahan, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Malam itu adalah malam pertama William membuka gerobaknya dan berjualan di sebuah sudut jalan yang cukup ramai di kawasan Jakarta Selatan. Dengan perasaan gugup dan tangan yang masih gemetar, ia mulai menuangkan adonan ke atas loyang panas. Aroma adonan yang bercampur dengan margarin langsung menyebar ke udara, menyeruak hingga ke jalan raya. Tak disangka, baru beberapa menit berlalu, seorang pria paruh baya yang lewat tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Wah, aromanya menggoda banget, Mas. Ini martabak baru ya?" tanya pria itu sambil menghampiri. William mengangguk. "Iya, Pak. Martabak emas. Baru buka hari ini." Tanpa ragu, pria itu membeli satu loyang. Begitu mencicipi, wajahnya langsung berubah kagum. "Ini enak banget. Manisnya pas, teksturnya lembut, luarnya renyah. Saya ambil 2 lagi buat di rumah." Dan seperti sihir yang menyebar lewat kata-kata, satu pembeli membawa pembeli lainnya. Entah dari mana, orang-orang mulai berdatangan. Dari anak muda, ibu-ibu, hingga nenek-nenek sedang ikut antri. Dalam waktu 1 jam saja, seluruh adonan yang ia siapkan ludes tak bersisa. William pulang dengan senyum lebar, walau tubuhnya lelah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa berharga. Besok malamnya ia kembali berjualan. Kali ini dengan modal dari keuntungan kemarin, ia menyiapkan adonan yang lebih banyak. Dan tentu saja, sebelum ia menuang adonan, koin misterius itu kembali ia celupkan ke dalamnya.
dan kau tahu bagaimana hasilnya. Ya, sama seperti malam sebelumnya, bahkan lebih hebat. Pembeli berdatangan, beberapa di antaranya adalah wajah-wajah yang sama dari kemarin. Mas, yang kemarin itu enak banget. Anak saya sampai nangis minta dibeliin lagi, kata seorang ibu muda sambil mengusap peluh. Dalam 1 minggu, nama martabak emas mulai dikenal. William sudah bisa melunasi semua pinjaman online yang sempat memberatkan hidupnya. Dia bahkan menyewa satu toko kecil tidak jauh dari lokasi awalnya berjualan. Dengan lampu neon kuning dan spanduk besar bertuliskan, "Martabak Emas." Lembut, manis, berkah. Bisnisnya melejit. Setiap malam, pembeli antri. Media sosial pun mulai meliriknya. William mulai menerima pesanan lewat ojek online. Ia kewalahan dan akhirnya memutuskan merekrut 2 karyawan untuk membantu operasional toko. Namun, ada satu rahasia yang tetap ia jaga erat-erat. Adonan martabak masih selalu ia buat sendiri di kontrakan. Setiap pagi, sebelum toko buka, William menyiapkan adonan sendiri dan mencelupkan koin itu, lalu mengangkut baskom besar ke toko. 2 karyawannya tak pernah tahu bahwa koin dari semua ini bukan hanya resep warisan ayahnya, tapi juga sesuatu yang jauh lebih kelam. Di balik semua kesuksesan itu, kehidupan William di kontrakan berubah semakin aneh. Ia mulai merasa malas keluar rumah. Mungkin karena uang sudah tidak menjadi masalah, dia lebih suka berdiam diri, menonton YouTube, makan, tidur, dan mengurung diri dalam kamar yang semakin lembab dan gelap. Tapi semakin ia menjauh dari usahanya secara fisik, semakin kuat gangguan yang ia alami. Tiap malam, mimpinya semakin menakutkan. Tidak lagi hanya sekadar kuntilanak yang tertawa dari kejauhan, tapi kini kuntilanak itu datang dan duduk di dadanya. William merasa tubuhnya lumpuh. Ia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Napasnya terhenti, dan dari matanya yang masih bisa melihat, ia tahu dengan pasti ada sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah, tengah menindih dadanya sambil tertawa. William ingin menjerit tapi suaranya terkoin, ingin berdoa tapi mulutnya terasa terkoin. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Saat ia terbangun, ia melihat jejak kaki basah mengarah ke kasurnya. Dan di sisi lain, dalam waktu kurang dari 1 bulan, martabak emas menjelma menjadi salah satu gerobak martabak yang paling ramai di kawasan itu. William tidak lagi hanya mengandalkan satu gerobak, melainkan kini sudah membuka 2 cabang baru di lokasi strategis yang berbeda. Salah satunya bahkan berada di dekat kampus ternama, dan satu lagi di kawasan perumahan elit. Kini, William memiliki total 5 karyawan. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya bisa berubah secepat ini. Dari seorang pemuda depresi yang hampir bunuh diri di taman sepi, menjadi bos muda kuliner dengan omset belasan juta rupiah per minggu. Namun meski usahanya berkembang pesat, ada satu hal yang tidak berubah. Proses pembuatan adonan martabak selalu dilakukan di kontrakan lamanya. Setiap adonan yang akan dijual selalu dicelupkan koin terlebih dahulu. Koin besar aneh itu masih disimpan di dalam stoples kaca khusus yang disimpan di bawah meja dapur kontrakan. William memperlakukan koin itu seperti pusaka. Ia tak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Namun, kesuksesan yang ia capai mulai menimbulkan rasa iri dari para pesaing. Beberapa pedagang martabak di sekitar lokasi usahanya mulai membicarakan William di belakang. "Martabak kok enaknya kebangetan, kayak pakai pelaris aja," celetuk salah satu pedagang. "Iya, gue dengar dia dulu sempat hampir gila, sekarang langsung jadi kaya. Aneh nggak sih?" Suara-suara sumbang mulai terdengar. Bahkan salah satu pedagang yang lebih tua diam-diam mencoba mengintip dapur belakang tokonya. Namun tak menemukan apa-apa, karena adonan memang selalu dibawa dari kontrakan William. Sementara itu, pelanggan semakin membludak. Tak hanya kalangan menengah ke bawah, kini bahkan beberapa selebgram dan food vlogger mulai meliput martabak emas. Hal itu membuat omset William melonjak drastis. Di media sosial, namanya mulai dikenal.
Ia menerima undangan podcast, bahkan ada produser acara TV yang ingin mengundangnya sebagai narasumber muda inspiratif. Tapi William menolak semua itu. Ia tak suka tampil. Ia hanya ingin uangnya mengalir dan hidup tenang. Namun, di sisi lain hidupnya justru makin tidak tenang. Gangguan di kontrakan semakin mengerikan. Hampir setiap malam, William merasa ada sosok yang mengintainya dari pojok kamar. Ia sering mendengar suara ketukan dari lemari tempat ia menyimpan koin. Pernah suatu malam, saat ia selesai mencelupkan koin ke adonan, ia menaruh koin itu di atas meja. Lalu ia pergi sebentar ke kamar mandi. Saat kembali, koin itu tidak ada. Ia panik dan mencari ke seluruh sudut dapur. Baru setelah beberapa menit, koin itu ditemukan di dalam baskom adonan, padahal ia yakin belum sempat memasukkannya. Rasa takut mulai muncul, tapi di sisi lain rasa rakus mulai tumbuh. Uang yang datang setiap hari membuatnya terus menahan semua ketakutan itu. Pada suatu malam, saat ia sedang tidur di kontrakan, William bermimpi berada di dapur tempat ia biasa membuat adonan, tapi semuanya gelap. Di dalam mimpi itu, ia mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu lirih, menyayat, seperti suara seseorang yang disiksa. Ia mengikuti suara itu ke dapur dan melihat seorang wanita berambut panjang, penuh darah, menangis. Dari wajahnya yang rusak, ia bisa melihat mata wanita itu menatap William dengan dendam yang sangat dalam. William terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi saat menoleh ke arah meja dapur di kamarnya, ia melihat koin itu mengeluarkan asap tipis dan berdarah. Keringat dingin mengucur deras di pelipis William. Ia tahu, usaha ini memang berkembang, tapi ada sesuatu yang mulai menuntut balasan. William kini telah menjelma menjadi orang kaya baru. Dengan 3 cabang martabak emas, penghasilan jutaan rupiah tiap hari, dan gaya hidup mewah, ia tampak seperti pemuda sukses, tapi di balik semua itu, hatinya tidak tenang. Setiap malam, ia terbangun dengan napas tercekat. Keringat dingin membasahi tubuhnya setelah mengalami mimpi-mimpi yang makin aneh dan menyeramkan. Dalam mimpinya, William kerap melihat seorang perempuan dengan tubuh gosong dan mata melotot. Perempuan itu menjerit pelan, seolah memanggil namanya. Kadang berdiri di sudut dapur, kadang duduk di atas baskom adonan. Suara-suara seperti rintihan dan tangis lirih terus mengganggu tidurnya. Mimpi itu tak pernah sama, tapi sosok menyeramkan itu selalu muncul. Ia mulai kehilangan konsentrasi saat bekerja. Bahkan beberapa kali karyawan menangkapnya melamun sambil menatap kosong ke dinding dapur. William tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi karena ia sendiri pun bingung. Dalam benaknya, mulai muncul kecurigaan bahwa semua ini ada hubungannya dengan koin aneh pemberian kakek misterius tempo hari. Akhirnya, dalam keadaan panik, William mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi seorang dukun tua yang terkenal di daerah pinggiran Jakarta. Dukun itu mengamati koin dan langsung memintanya pergi. Ini bukan koin biasa. Ini bukan buat orang sembarangan. Kamu seharusnya nggak menyentuhnya, ucap si dukun sambil menolak membantu. William pulang dengan rasa kecewa dan takut. Tak menyerah, William lalu mencoba pendekatan medis. Ia pergi ke psikiater ternama, menjalani sesi terapi, dan diberikan obat penenang. Namun, tidak ada yang berubah. Bahkan setelah minum obat, mimpi buruk tetap datang. Kadang ia bahkan tidak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Pernah suatu malam ia merasa ditarik dari tempat tidur, lalu terbangun di dapur. Kehidupan William mulai berantakan. Ia tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa diawasi, dan mulai jarang muncul di toko. Karyawan-karyawan bingung, tetapi mereka tetap bekerja karena gaji selalu dibayar tepat waktu. William lebih banyak mengurung diri di kontrakan, memandangi koin di dalam stoples kaca dengan wajah tegang. Ia tahu benda itu penyebab semuanya, tapi ia tidak bisa melepaskannya. Gangguan bukan hanya datang dalam mimpi. Suara ketukan di tengah malam, pintu dapur yang terbuka sendiri,
dan suara wanita tertawa lirih mulai terdengar nyata. Bahkan tetangga kontrakan sempat bertanya, "Mas, tadi malam bawa tamu ya?" Kedengaran suara perempuan ketawa-ketawa. William hanya bisa tersenyum getir, tak tahu harus menjawab apa. Ia tahu, itu bukan manusia. Malam-malamnya kini dihiasi rasa takut. Suatu malam, ketika ia tengah mencampur adonan martabak, tiba-tiba lampu kontrakan padam. Dalam gelap, ia mendengar suara desahan pelan, lalu bau anyir darah menyebar. Ketika lampu menyala kembali, ia melihat jejak tangan merah di dinding, seperti bekas darah segar. Tapi saat disentuh, dinding itu kering. Tak ada siapapun di sana. William mulai kehilangan pegangan. Ia tak tahu harus bicara ke siapa. Dunia seolah mengurungnya dalam kesuksesan yang semu. Ia menjadi tahanan dari usaha yang dulu dianggap sebagai titik balik hidupnya. Setiap hari adalah teror, setiap malam adalah neraka. Ia sadar ada harga yang harus dibayar untuk kesuksesan instan. Tapi, ia tak tahu kapan tagihannya akan jatuh tempo. Di balik gemerlap kesuksesannya, William mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Ada bagian dalam dirinya yang berkata, ini salah. Tekanan mental yang tak tertahankan membuatnya beberapa kali terbayang untuk mengakhiri hidup. Anehnya, ia tak punya alasan jelas mengapa ingin bunuh diri. Bisikan-bisikan aneh terus menggema di telinganya, disertai kemunculan sosok kuntilanak yang makin sering mendekati. Kesehariannya berubah drastis. William mulai melampiaskan stres dan kesepiannya pada minuman keras dan wanita. Meski kantongnya tebal, hatinya hampa dan terus menderita. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa ia lepaskan. Kesehatan mentalnya makin memburuk, tapi ia tak tahu harus minta tolong ke siapa. Satu-satunya pelarian adalah menenggelamkan rasa sakit dalam mabuk dan kesenangan semu. Parahnya, kualitas martabaknya mulai menurun. Banyak pelanggan yang mengeluh, bahkan sampai memposting review buruk. Ada yang menemukan ulat dalam martabak, ada yang jatuh sakit setelah makan, dan desas-desus tentang makanan yang diberi pelaris mulai tersebar. Uang memang banyak, tapi reputasi usaha yang dibangunnya kini retak. Kritik itu membuat William makin frustasi dan merasa dunia berkonspirasi melawannya. Ketika tekanan hidup terus menumpuk, William semakin terisolasi. Ia menjauhkan diri dari teman dan keluarga. Orang-orang hanya melihat kesuksesannya, tapi tidak tahu betapa gelapnya dunia batinnya. Sosok kuntilanak itu bukan lagi hanya mimpi buruk di malam hari, tapi bayangan yang menghantuinya siang dan malam. William tahu, jika tidak segera berubah, hidupnya bisa hancur total. Di titik terendah itu, William mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan hidupnya. Apakah hanya uang dan kesuksesan? Ataukah ada sesuatu yang lebih penting? Rasa penyesalan mulai tumbuh. Ia mulai membuka sedikit demi sedikit hatinya pada kenyataan pahit yang selama ini diabaikan. Perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri, meski jalannya masih penuh ketidakpastian dan kegelapan. Setiap hari, William mendengar bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu berbisik tepat di telinganya, seolah berasal dari kegelapan yang tak terlihat. Kadang mengancam, kadang tertawa seperti mengejek. Dalam mimpinya, ia melihat koin itu menyerap jiwanya, perlahan tapi pasti, seperti pusaran hitam yang tak punya dasar. Tapi William menganggap itu hanya efek dari stres dan rasa bersalahnya. Meski mencoba mengabaikan semuanya, kegelisahan itu semakin membesar. Ia sudah tak sanggup tidur tanpa alkohol. Setiap malam, ia menenggak botol demi botol, hanya untuk bisa sedikit tenang. Namun efeknya hanya sementara. Mimpi buruk makin menjadi-jadi. Dalam mimpinya, tubuhnya kaku dan suara kuntilanak terdengar jelas memanggil namanya. Kadang ia melihat dirinya sendiri diikat dan dikelilingi sosok-sosok hitam tak bermata. Suatu malam ketika pikirannya sudah benar-benar lelah dan hatinya porak-poranda, William memutuskan kembali ke taman tempat pertama kali ia bertemu kakek itu. Ia duduk di bawah lampu,
menangis seperti dulu. Tapi kali ini bukan karena nasib, melainkan karena penyesalan. Di tangannya ia genggam koin besar itu, dingin, berat, dan terasa berdenyut seakan hidup. Dengan suara bergetar ia memanggil sang kakek, namun tak ada yang datang. Taman itu hening, hanya suara daun yang tertiup angin dan dengungan malam. William berteriak, memohon, bahkan menangis agar kakek itu muncul dan mengambil kembali koin terkutuk itu. Tapi kosong, tidak ada seorang pun. Ia kini benar-benar merasa sendiri. Tak ada jalan pulang, tidak ada pertolongan. Dan untuk pertama kalinya, William sadar, mungkin semuanya sudah terlambat. Setiap kali William mencoba membuang koin itu, entah dilempar ke sungai, dikubur, bahkan dibakar, koin itu selalu kembali ke kantong celananya. Kini, tak hanya mimpi buruk dan bisikan yang menghantuinya, tapi juga rasa bahwa jiwanya benar-benar mulai terikat. Koin itu tak mau pergi, dan mungkin sudah menanamkan bagian dirinya ke dalam William. Perlahan-lahan merenggutnya dari dunia nyata. William yang masih duduk di bangku taman, tubuhnya membungkuk, wajahnya basah oleh air mata. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia menggenggam koin terkutuk itu, berharap semuanya segera berakhir. Namun tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Bukan kakek-kakek misterius itu, tapi seorang pria tua berjubah putih bersih, wajahnya tenang dan berwibawa. Ia menatap William dengan penuh kasih. Ustaz itu duduk di samping William tanpa sepatah kata pun. Namun dari sorot matanya, William tahu bahwa sosok ini bisa merasakan penderitaan yang sedang ia alami. Dengan suara lembut, sang ustaz bertanya, "Nak, apa yang membuatmu menangis seperti ini?" William yang sudah lama memendam beban, tak lagi kuat menahan. Tangisnya pecah, dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya tentang koin, kuntilanak, usaha martabak, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Sambil mendengarkan dengan khidmat, ustaz itu memegang bahu William dan menyuruhnya menarik napas perlahan. Ia lalu meminta untuk melihat koin yang dimaksud. Ketika William menyerahkannya, ustaz menatap koin itu lama, kemudian menghela napas berat. "Ini bukan benda biasa, ini barang keramat, pesugihan," ucapnya. Suara ustaz tenang, tapi penuh keyakinan. William menunduk, merasa malu dan bersalah. Namun ustaz tidak menghakiminya, justru sebaliknya, menenangkan dan menuntunnya. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, William merasa ditemani. Sosok itu tidak meminta apapun darinya, tidak menilai, tidak mencaci, hanya menemani, memahami, dan menuntun. Ustaz berkata bahwa koin itu harus dimusnahkan dengan cara yang benar, melalui doa dan pembersihan batin. William menyerahkan koin itu, dan ustaz segera membungkusnya dengan kain putih, membaca doa-doa pelan namun tajam. Saat itu juga, udara di sekitar taman menjadi dingin menggigit. Tiba-tiba dari arah pepohonan taman yang gelap, terdengar suara jeritan melengking. Suara kuntilanak, nyaring, marah, dan menyayat telinga. William menoleh ketakutan, namun ustaz tetap tenang, berdiri tegak dan melanjutkan bacaan doanya. Suara kuntilanak itu semakin mendekat, namun seolah terhenti oleh dinding tak kasat mata yang terbentuk dari doa sang ustaz. Perlahan, suara itu memudar, menghilang dalam angin malam. William menatap ustaz dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya terasa ringan. Seolah beban bertonton yang selama ini menindihnya mulai menguap. Ustaz menepuk bahunya pelan. "Kamu sudah melewati ujian berat, nak. Tapi semuanya belum berakhir. Ini baru permulaan." William mengangguk pelan. Ia tahu malam ini adalah awal dari jalan baru dalam hidupnya. Jalan yang mungkin sulit, tapi setidaknya ia tak sendiri lagi. Setelah jeritan kuntilanak menghilang dan suasana taman kembali tenang, William masih terduduk di samping ustaz. Hatinya mulai terasa ringan, seakan beban yang selama ini menggantung di dadanya mulai luruh. Mereka kembali berbincang, kali ini lebih santai.
Namun di tengah obrolan itu, William tiba-tiba menatap Ustaz dengan mata serius. "Pak Ustadz, bolehkah saya jadi Muslim?" Tanyanya pelan namun tegas. Ustaz memandang William dengan penuh kehangatan. Ia tersenyum, kemudian mengangguk pelan. "Tentu saja, Nak. Islam terbuka untuk siapa saja yang ingin mencari jalan yang benar," ucapnya lembut. William menjelaskan bahwa selama hidupnya, ia seperti orang tersesat. Ia tak pernah mengenal agama sejak kecil, apalagi beribadah. Ia merasa kosong, tak punya arah, dan kini ia ingin menemukan kedamaian yang nyata. Bukan dari harta, bukan dari koin terkutuk, tapi dari iman. Tanpa membuang waktu, Ustadz pun mengajak William membaca 2 kalimat syahadat di bawah langit malam, yang menjadi saksi. Dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan, William mengucapkannya dengan penuh ketulusan. Sejak malam itu, ia resmi menjadi seorang mualaf. Dalam pelukan Ustaz yang seperti ayah sendiri, William merasa seperti dilahirkan kembali. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki arah hidup yang benar. Perubahan dalam diri William tidak hanya berhenti di sana. Ia mulai belajar salat, membaca Al-Quran, dan mengikuti kajian kecil yang diadakan oleh Ustaz setiap akhir pekan. Ia juga mengambil keputusan besar, mengubah seluruh proses pembuatan martabaknya. Tak ada lagi koin, tak ada lagi ritual gaib. Ia membuat adonan dengan tangan sendiri, dengan doa, bukan dengan pesugihan. Rasa martabaknya memang sedikit berbeda, tapi kali ini dibuat dengan hati yang bersih. Beberapa pelanggan lama merasa ada yang berbeda dan sempat kecewa. Namun ada juga yang tetap setia membeli karena percaya bahwa kejujuran dan ketulusan akan terasa dalam setiap gigitan. Omzetnya memang menurun. Tak sefantastis sebelumnya, tapi William tak mempermasalahkannya. Bagi dia, uang yang halal meskipun sedikit, jauh lebih menenangkan daripada kekayaan yang didapat dari jalan sesat. Bahkan, dari hasil keuntungan yang masih ia dapat, William mulai rutin menyumbang sebagian untuk pembangunan masjid di daerah-daerah pelosok. Ia merasa bersyukur bisa berbagi. Hidupnya kini lebih tenang, meski terkadang ia masih dihantui oleh sisa-sisa masa lalu. Tapi ia yakin, selama ia tetap di jalan yang benar, semua itu akan perlahan memudar. Dan benar, tak ada lagi suara kuntilanak. Tak ada lagi mimpi buruk. Hari-hari William kini jauh berbeda. Ia tak lagi dihantui teriakan makhluk gaib atau mimpi buruk yang menguras tenaga. Setiap pagi ia bangun dengan hati yang tenang, lalu membersihkan dirinya untuk salat subuh. Sesuatu yang dulu mustahil ia lakukan, kini menjadi rutinitas yang paling ia rindukan. Ketenangan yang selama ini dikejarnya melalui harta, akhirnya ia temukan dalam sujudnya. Martabak emas memang tak seramai dulu, tapi pembelinya tetap ada. Justru kini para pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya, karena tahu makanan itu dibuat tanpa tipu daya, tanpa campur tangan gaib. William pun mempekerjakan lebih sedikit orang, tapi semuanya diajarkan untuk jujur dan bekerja dengan hati. Bahkan dia menutup salah satu cabangnya, agar lebih fokus pada hidup dan ibadahnya. Waktu luangnya kini lebih banyak digunakan untuk belajar. William rajin menghadiri majelis taklim dan bahkan mulai membaca buku-buku Islam. Meski usianya belum tua, dia merasa seperti orang yang terlambat memulai. Tapi Ustaz pernah berkata, yang penting bukan siapa yang lebih dulu memulai, tapi siapa yang bertahan di jalannya sampai akhir. Kalimat itu melekat dalam hatinya. Di sela-sela aktivitasnya, William sering membantu Ustaz mengurus kegiatan sosial. Dari memperbaiki mushola di kampung sampai membagikan sembako ke warga yang membutuhkan. Dia merasa setiap rupiah yang ia keluarkan dari rezeki halal jauh lebih bermakna daripada jutaan rupiah yang pernah ia dapat lewat koin terkutuk itu. Semua yang ia lakukan kini punya nilai, punya arah. William tahu bahwa masa lalunya tak bisa dihapus begitu saja, tapi ia tak menyesalinya. Justru dari sanalah ia belajar. Dosa masa lalu memang berat, tapi taubat yang tulus lebih kuat.
Allah telah membalikkan hidupnya dari gelap menuju terang. Dari orang yang hampir gila karena pesugihan, menjadi seseorang yang kini menundukkan kepala saat azan berkumandang. Di kontrakan lamanya yang dulu menjadi tempat adonan martabak, penuh pesugihan, kini hanya tersisa kenangan. William sudah pindah ke rumah sederhana di dekat masjid. Ia masih suka menonton YouTube, tapi kini lebih banyak menonton ceramah dan kisah hijrah orang lain. Ia merasa bukan satu-satunya yang pernah salah jalan, dan itu menguatkannya untuk terus bertahan. Sore itu saat matahari mulai condong ke barat, William duduk di teras rumahnya. Angin bertiup lembut dan suara anak-anak mengaji dari masjid terdengar syahdu. Ia menatap langit dan tersenyum kecil. Tidak ada koin, tidak ada jeritan kuntilanak, tidak ada kegelisahan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang tak henti-hentinya ia ucapkan dalam hati. Hidup William tak mewah, tapi ia bahagia. Ia merasa cukup, merasa damai, dan merasa bahwa akhirnya ia pulang ke jalan yang benar. Semua itu tak akan pernah terjadi jika dulu ia tak menyesal, tak menangis, dan tak bertemu ustaz di taman malam itu. Dan dari semua bagian hidup yang ia jalani, bagian inilah yang paling ia syukuri. Karena pada akhirnya, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal selamat atau tidaknya jiwa kita. Kisah William bukan hanya tentang martabak yang laris manis, atau uang yang datang dengan cepat, tapi tentang bagaimana manusia seringkali tergoda oleh jalan pintas saat hidup terasa sempit dan penuh tekanan. Pesugihan mungkin menawarkan kekayaan instan, tapi di balik itu semua tersembunyi harga yang jauh lebih mahal, ketenangan jiwa, akal sehat, bahkan nyawa. Dari cerita ini kita belajar bahwa tidak semua yang tampak menguntungkan itu baik. Kekayaan yang diperoleh tanpa berkah justru akan menjadi sumber malapetaka. William mengalami mimpi buruk, gangguan makhluk halus, hingga hampir kehilangan jiwanya sendiri. Semua karena satu koin yang berasal dari perjanjian gelap. Ini menjadi pengingat bahwa rezeki sejati datang dari usaha yang jujur, sabar, dan doa. Kisah ini juga menunjukkan bahwa manusia selalu punya kesempatan untuk berubah. Ketika William memutuskan bertobat, menyerahkan koin itu, dan memperbaiki hidupnya, jalan keluar pun terbuka. Bahkan dalam kondisi terburuk, jika hati masih mau mengakui kesalahan, maka pintu ampunan akan selalu tersedia. Maka dari itu, pesan yang bisa kita ambil: jangan tergoda dengan jalan singkat yang menjauhkan kita dari kebenaran. Lebih baik lambat tapi selamat, daripada cepat tapi binasa. Rezeki yang halal, meskipun sedikit, akan jauh lebih berkah daripada kekayaan haram yang merusak segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor penuh pelajaran kali ini. Kisah Martabak Emas bukan hanya cerita tentang kengerian pesugihan, tapi juga tentang harapan, perubahan, dan penyesalan yang berujung pada jalan kebenaran. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah horor lainnya yang tak kalah menyeramkan tapi juga penuh makna. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.